Yuk, ketemu lagi kita lewat podcast saya. Kali ini topik analisis saham dalam hitungan detik. Ini teknologi AI ini eh, bisa menghitung, menganalisa baik teknikal, kemudian fundamental dan bahkan sentimen pasar hanya dalam hitungan detik ya, hanya dalam hitungan detik. Dan tanpa perlu berbagai macam perlu uh, komputer yang artinya yang harus ada beberapa komputer, hanya dengan satu komputer, bahkan dengan HP pun itu bisa dilakukan ya. Yang penting syaratnya internet yang harus cepat supaya cepat dia menganalisa dalam hitungan detik bisa. Coba bayangkan selama ini kita untuk belajar teknikal itu ada berbagai macam teori, metode untuk menganalisa teknikal ya seperti uh, candlestick, Fibonacci, bandarmologi dan berbagai macam metode yang selama ini dipelajari oleh para ahli-ahli yang sebelumnya. Itu bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik oleh karena menggunakan teknologi AI. Dan bukan hanya teknikal, fundamental pun itu hanya dalam hitungan menit. Kemudian juga sentimen pasar kita bisa dapat sekaligus dengan teknologi AI. Nah, teknologi AI ini yang mana yang bisa seperti itu. Jadi saya pikir ini mungkin satu ancaman bagi para trader, para analis-analis ya, para analis-analis saham ya, pelaku-pelaku pasar dan lain sebagainya, bahwa saya melihat bahwa teknologi AI ini sudah sangat begitu maju ya, sudah begitu maju ya. Dan saya ini bukan bukan baru sebatas teori. Jujur saya baru belajar 3 bulan, belum sampai 3 bulan bahkan hanya dengan modal AI sudah begitu banyak yang bisa saya pelajari ya dengan AI, dengan bantuan AI ya. Jadi teori-teori yang saya baca, saya lihat ya para analis-analis sebelumnya menyampaikan lewat YouTube, lewat berbagai macam media, itu saya hanya melihat kemudian melihat indikatornya dan saya masukkan ke dalam AI dalam hitungan detik itu bisa keluar hasilnya dan rekomendasi. Dan saya sudah praktekkan ya, saya sudah praktekkan dan tidak tidak jauh dengan apa yang terjadi di reality. Maka sehari ini saya akan mendemokan ya, saya mendemokan live ya, live uh, kebetulan saya hari ini saya mencoba kan sekarang ini pasar lagi lesu ya, IHSG turun ya, banyak broker asing keluar lagi. Kemarin sudah ada pencerahan akan sudah masuk, tapi ini sudah keluar lagi, itu tidak masuk banyak ya. Jadi ini masalah yang ada saat ini ya. Dan sebagaimana biasanya saya setiap hari melakukan analisa menggunakan AI, baik technical, fundament maupun sentimen pasar. Ini dan bagaimana gaya saya menganalisa menggunakan AI ya. Pertama kali itu saya menggunakan AI, saya menggunakan program. Saya buat sendiri programnya ya, karena dengan adanya AI ini, kebetulan saya menggunakan aplikasi AI yang berbayar, yaitu OpenAI. Di dalam OpenAI ada data analis dan ada data analis dan ada aplikasi di dalamnya, ada data analis dan ada chat GPT. Ada juga DAL-E, kalau kita berbayar kita akan dapat 3 paket ini ya secara bukan gratis ya, berbayar maksudnya. Nah, kelebihan daripada mungkin ChatGPT ada tandingan ChatGPT seperti DeepSeek dan lain-lain sebagainya, tapi saya melihat ada nilai lebih di dalam ChatGPT, terutama analisa-analisa grafik itu ada data analisis ya. Analisa datanya ini sangat sangat bagus dan itu saya sudah praktekkan ya sampai sekarang baru 2 bulan lebih saya bermain sudah cukup cuan yang saya dapat ya dengan menggunakan data analis daripada Chat GPT atau OpenAI ini ya. Nah, ini yang ingin saya praktekkan hari ini supaya kita bisa lihat langsung, kita bisa melihat langsung apakah betul ya bisa hitungan detik itu bisa bisa didapat ya.
Ya bisa ini ya. Ini saya sudah tadi running hari ini. Jadi sebenarnya live ya. Nanti kalau kalau mau juga saya akan praktekkan bagaimana. Nah, sebenarnya baik data data teknikal maupun data fundamental itu sudah ada di sekuritas yang kita gunakan ya. Saya menggunakan BNI, Binance BNI ya. Itu sudah ada di situ. Jadi kita tinggal mengambil aja. Cuman yang perlu diketahui juga saya declare ya, ini adalah satu metode teknologi AI ya. Jadi ya hasilnya tentu diserahkan ke masing-masing, keputusan di masing-masing. Saya hanya ingin memberikan eh, edukasi ya. Jadi ini adalah edukasi bukan eh, apa eh, Anda harus ini. Tergantung Anda mau percaya atau tidak dan mau mencoba atau tidak. Jadi ini lebih menjurus kepada edukasi. Jadi apa yang saya buat hari ini untuk mau beli atau mana yang cara saya menggunakan AI ini untuk memasuk entry buy atau saham-saham apa yang harus saya beli hari ini dan saya melakukan cek semuanya saya cek baik teknikal, fundament maupun sentimen pasar ya. Saya akan lihat contoh-contohnya saya akan praktekkan sebentar. Oke, tidak berlama-lama saya akan langsung saja bahwa sebenarnya saya menggunakan ini sebelum sebelum saya menggunakan data analisis ini yang berbayar saya bikin sendiri ya karena saya ingin mencoba dan itu ada ya kalau kita lihat di sini saya pindah ya pindah sini ya saya pindah ini yang kalau kita berbayar di sini ya kita beli ini chat GPT kita berlangganan 320 350 lah sekarang ini ada kita dapat chat GPT, kita dapat data analisis. Di sini ada data analisis dan ada DAL-E juga ya. Ada DAL-E ini bisa untuk arsitek, untuk menggambar dan lain sebagainya. Jadi desain-desain gedung dan itu gratis. Itu sangat powerful ya, ide-ide bagus. Tapi saya tidak membahas itu nanti lain kesempatan. Saya mau analisa data analisis daripada chat GPT. Oke. Nah, sebagaimana biasa setiap hari saya tapi saya akan tunjukkan dulu sebelum saya menggunakan data analisis saya menggunakan ini yang namanya ini saya buat sendiri programnya ya ini ada di website saya kalau Anda lihat ini ada di fabianjmai.com website ini murni semuanya ini adalah terkait dengan belajar AI ini saya buat ya ini fabianjmai ini belajar tentang ini berbagai macam Anda ingin belajar AI masuk saja di ya banyak di YouTube dan lain sebagainya. Tapi ini cukup lumayan saya bikin. Ini saya pada saat saya belajar awal dan saya praktekkan membuat website ini dibuat dengan teknologi AI. Nah ini semua prediksi-prediksi AI yang sudah saya buat baik ilmu saya, teknik sipil dan ilmu-ilmu kesehatan, prediksi-prediksi penyakit dan lain sebagainya. Nah ini yang pertama saya buat programnya ini prediksi saham dengan machine learning ya. Ini. Nah, cuman memang ini ada kelemahannya kalau saya run ini sih kalau kita lihat ini kelemahannya terlalu general. Kenapa? Karena saya hanya menggunakan dataset. Kalau AI itu prediksi itu dia menggunakan dataset ya. Datasetnya itu saya ambil dari Yahoo Finance karena Bursa Efek Indonesia datasetnya kita tidak bisa tarik. Maka kita pakai Yahoo Finance dan itu masih terlalu umum. Ya, ini sementara loading tapi ya sudah ini kira-kira yang saya pakai. Jadi ini program yang saya buat sendiri berbasis web ya. Saya demo, saya pakai ya. Itu prediksi 60 hari ke depan apakah dia akan naik atau turun ini bisa kita lihat 1 minggu, 2 minggu saham tertentu. Tapi dia berdasarkan tren lain daripada yang ada di Yahoo Finance. Jadi itu ada kekurangannya itu terlalu general ya. Ini sudah saya agak lama dia saya running, saya pindah ke yang ini ya, yang langsung aja yang data analisis ya. Karena tadi itu dia pelan ya. Oke, kita masuk ke ini. Nah, hari ini saya mulai tadi pagi, saya biasanya pagi ya. Saya mengambil, saya langsung minta pendapat dia. Saya minta strong rekom beli hari ini. Ya, saya biasa prom, ini namanya prom ya. Karena saya sudah sering, ini sudah banyak train saya buat dalam dalam data analisis ini sehingga saya dengan membuat prom sederhana begini dia sudah mengerti. Oke, dia langsung memberi pada hari ini saya berdasarkan chart SMA yang kami bagikan analisa teknikal, dia memberikan rekomendasi ini ya. Ini yang dia rekomendasi untuk beli hari ini. Misalnya SCMA ya, dengan harga bagus beli di berapa gitu ya. Sebenarnya ini waktu saya minta ini tanpa input apapun ya.
dia berdasarkan data-data. Mungkin kan ada yang lain-lain juga yang menggunakan sama dengan saya. Dia sudah punya di ini kan cuma boot ya, komputer server yang big data, menyimpan big data dengan teknologi AI. Itu dia langsung kasih keluar ya. Ini harga-harga. Jadi misalnya dia langsung kasih. Jadi salah satu yang dia rekom adalah SCMA ya. Oke, sorry. Nah ini. Nah itu. Jadi tadi ini dia mengeluarkan apa yang kesemuanya. Jika mencari trading cepat, ini dia kasih, ini GoTo, SMA, WRG bisa menjadi pilihan. Ya, oke, sorry ini, ya, ini dia. Seperti yang dia bilang. Tapi apakah saya sudah percaya begitu saja? Ya, jadi tunggu. Jadi dia beli untuk jangka menengah, baiknya ini SMA dan Dewa. Untuk cepat, scalping, swing, GoTo, SMA dan WRG bisa ya. Itu bisa. Di ini print apa ini. Kemudian saya mengumpan. Nah, saya mengumpan dengan candlestick. Nah, candlestick ini saya ambil dari mana? Ya, candlestick ini saya ambil dari Beyonce ini ya. Ini kan di Beyonce. Yang saya pakai di sini kan ada. Kita tinggal buka chartnya. Ini ada chart, ada menu chart. Kita tinggal klik chartnya. Kita keluar. Nah, chart ini saya tinggal capture. Saya ambil, ambil. Misalnya ini kan BBNI. Kita tinggal ganti saham yang kita mau. Apa? Misalnya kita mau ambil Antam atau apa tadi saya ambil kan satu saham tadi kan saya sudah ini contoh aja ya, saya tidak karena makan waktu kalau saya mau coba satu-satu ya, tapi sudah ambil dari sini saya tinggal capture. Nah, untuk mau ngambil ini misalnya yang metode misalnya kalau kita pakai misalnya saya ambil kan metode teknikal kan ini candlestick. Artinya ini metode. Kalau misalnya scalping, kita tinggal pasang indikator. Jadi di sini kan ada indikator. Misalnya indikator pertama itu apa? Bollinger Band. Kita pasang Bollinger Band. Kita tinggal centang aja Bollinger Band. Di sini ada. Dia punya menu ini kan kita tinggal pilih di menu sini ya. Di menu ini kan kita tinggal pilih ya. Bollinger Band kita pasang misalnya. Kalau kita mau misalnya scalping ya. Kalau Fibonacci ya sudah candlestick aja kita bisa langsung ambil candlestick, kita tinggal bilang ke dia analisa menggunakan Fibonacci atau minum apa. Tapi karena saya sudah sering, saya sudah tidak meminta lagi Fibonacci, scalping atau bandarmologi dan lain. Bandarmologi yang saya masih uji lagi dengan bandarmologi. Kalau bandarmologi belum, ini hanya scalping. Kalau candlestick dengan dengan candlestick dengan Fibonacci itu bisa kita buat ya. Kita bisa masukkan Bollinger Band, volume, RSI dan lain sebagainya. Oh, ini sudah loose connect ya, sorry. Ya itu kita tinggal, maaf saya harus masuk lagi. Oke, nanti saya jangan tunjukkan itu dulu. Saya pindah. Jadi dengan volume tadi dengan gambar ini, saya langsung dapat hasilnya. Hanya memuat capture, saya hanya capture gambar ini. Nah ini dia langsung bilang bahwa jadi dia sudah kasih SMA, tapi saya tidak percaya begitu saja. Saya uji, saya ambil candlesticknya, saya taruh sini. Bisa bilang Fibonacci, saya langsung bilang uji dengan Fibonacci. Dia langsung keluar. Ini cuma tok begitu saja saya kasih masuk. Dia tanpa cuma candlestick aja ini dia langsung kasih keluar ya. Berdasarkan saya mau cek apa benar dia kasih keluar tadi bagus atau tidak. Nah, dia bilang tren harga SMA mengalami kenaikan tajam sejak awal 2025 dan mencapai puncaknya sekitar 245. Sebelum mengalami koreksi saat ini harga berada di 2 menunjukkan adanya rebound setelah koreksi yang cukup. Support yang terbaik di berapa ini dia bilang ya. Ini contoh yang saya muat ya. Tinggal kita mau aja. Ini kan cuma candlestick karena saya sudah cepat ya, mau Fibonacci apa tidak terlalu jauh hasilnya. Rekomnya pasti nggak terlalu jauh. Oke, nah volume terlihat adanya lonjakan volume, pola candlestick. Ya saat ini harga membentuk pola rebound dan bla bla bla. Kesimpulan jika ingin membeli, ini kita tidak tahu dia langsung kasih keluar. Jika ingin membeli pertimbangkan di area ini gitu. Stop loss di bawah ini. Target kenaikan. Nah ini dia kalau kita mau scalping jangka pendek. Jadi kalau kita beli di 205 atau di sekitaran sini. Kita mau beli maka kita jual poin 10 poin aja kita sudah bisa jual 230 plus jika momentum kuat ya, kita terserah dia sudah kasih. Jadi kita tinggal ya sudah buka dan beli kalau kita mau, kita percaya kan. Nah kalau kita kurang kuat ini kayak saya sudah coba, saya minta lagi strong rekom yang lebih kuat lagi beli, dia tetap bilang beli SMA hari ini ya. Ini tadi ini saya ada yang tadi pagi waktu saya pagi ya, dia minta lagi ya, ini sudah
potensi breakout, dia tetap saya minta strong, dia masih tetap rekomendasi itu ya. Dan memang kan ada kenaikan ya. Cuman memang sekarang sentimen pasar sedikit mengganggu, baik teknikal ini sedikit terganggu ya. Nah, strong buy jika harga bertahan di atas 200. Jadi ini dia. Saya minta lagi the most strong. Jadi masih bisa. Mana ya kita bisa lebih. Ini kan dia menggunakan data set. Dia punya komputer server yang menyimpan jutaan data ya, bahkan sudah data yang diolah terkait misalnya saham ini. Nah, sudah dia kasih lagi saham ini. Saya strong buy GoTo tadi kan masih GoTo kan 3 hari ini sebenarnya sudah berapa hari saya dapat, dia naik-naik tapi dia belum menembus poin yang ingin saya dapat ya. Tadi kayak GoTo kan sudah 2 hari sampai 600 saya beli di sudah 600 saya dapat ya. Saya dapat di 600 ya lumayan, tapi saya belum lepas ya, saya biarin aja. Saya biasa karena saya punya target profit ya, jadi saya belum ambil. Kalau SMA ini sudah berapa kali saya dapat ya, ini dia minta beli lagi. WRG ini saya lagi, ini sudah dia rekomendasi untuk beli ya, untuk bisa di sini, tapi belum naik juga tadi WRG ya, belum. Nah, jadi ini dia kasih sampai final strong buy, jadi sudah dengan alasan-alasan tadi. Nah, kemudian sudah saya coba lagi menguji bandarmologi ya. Jadi saya sudah technical, saya coba dengan candlestick ya. Oke. Kemudian saya coba dengan bandarmologi. Berapa persen kira-kira modal asing masuk? Nah, ini saya cek lagi ya. Ini saya cuma iseng-iseng tadi cek fundamental ya. Cek bandarmologi ya. Yang masuk di di broker asing dan aktivitas perdagangan ya. Ini yang broker asing di BCA berapa banyak, yang jumlah pembelian, jumlah penjualan ada di sini. Ini saya bisa minta. Jadi saya bisa dapat data data broker summary itu hanya dari capture dari broker summary, masukkan di sini, dia akan bilang, dia akan rekap. Nah, misalnya di sini SMA kan dia bilang, nah, ini ada angka pembelian oleh broker asing di sini, di sini. Yang menjual ini. Jadi kita bisa lihat benar enggak data di atas. Kita tinggal cek kalau dia benar. Jadi instrumen kedua misalnya bandarmologi saya pakai. Kalau bandarmologi kan kita pakai broker summary dan trade summary kita pakai itu ya. Kita pakai itu. Oke, dia bisa dapat sini ya. Nah, jadi total net foreign buy ini dia kasih tahu bahwa total net foreign buy ini semua saya cek satu-satu ya. Sebelum saya yakin saya mau beli SMA apa yang dia atau GoTo atau apa itu saya cek ulang lagi satu-satu. Saya cek fundamental foreign, apakah bandarmologinya kuat atau tidak ya. Nah, perhitungan modal asing masuk ini ya. Nah, ini saya lihat ini ada apa-apa yang masuk yang ada ya dari hasil capture daripada broker summary ini ya. Dia tinggal bikin ya, total net buy-nya berapa. Ini dia ya. Semua yang beli di masing-masing ini kan ini yang saya target, saya ingin coba ya. BBRI ini kan sudah saya beli, tinggal saya mau monitor. Ada yang saham blue chip kan saya sudah beli ya, BDCA tinggal monitor ini mau turun lagi atau apa, atau mau average down atau bagaimana. Ini tinggal dimonitor dari sini, salah satu dari bandarmologi ini kan bisa ketahuan Nah, jumlah yang dibeli. Nah, kemudian pengaruh, saya tanya lagi bagaimana pengaruh hasil di atas itu pengaruh terhadap IHSG. Dia bilang lagi. Jadi semua apa yang saya ragu itu dia hitung. Nah, ini dia bikin IHSG naik 1%, maka kontribusi asing sekitar ini dia akan naik sebesar begini. Dia bikin perhitungan analisa IHSG-nya ya. Jadi sungguh sangat cepat ya. Tinggal kita aja kita mau save, kita maksudnya mau amannya bagaimana, kita minta aja semua. Jadi kesimpulan modal asing yang masuk hari ini berkontribusi sekitar 4,28% terhadap transaksi harian IHSG. Dampak langsung ke kenaikan IHSG sekitar ini. Kalau dia mau naik sekitar begini. GoTo, BRI dan saham dengan akumulasi asing tertinggi yang bisa jadi motor kenaikan. Jadi GoTo ada dan BBRI ini ada akumulasi asing. Artinya ada modal asing yang bisa menaikkan atau bisa dapat di angka yang kita mau ambil profit. Itu ada potensi ini. Itu akibat ada aliran. Jadi ini semua parameter-parameter yang bisa saya ambil dan saya ukur. Ini terkait karena gitu ya. Ini saya sampai tanya kenapa hanya jual sekian itu ya. Ini saya ada isu di luar, saya tanya. Jadi Big Bang tetap memiliki potensi untuk naik kembali, itulah mengapa hanya sebagian saham bank besar yang dijual dan
Ini saya tanya juga kalau ada informasi sentimen pasar, saya tanya, dia akan kasih juga dari level murah ini PBV ini dia hitung ya, ini saat ini valuasi Big Bang, ini valuasi Big Bang PBV apa satu negatif ini berada di sekitar 1 STD dari rata-rata 10 tahun terakhir. Cara membawa ketiga PVW Big Bangs turun hingga level ini sering kali terjadi rebound. Jadi yang Big Bangs ini dia akan bilang oh biasa sejarah kalau sudah begini. Jadi ini sudah masuk ke fundamental. Ya, saya sudah bertanya karena ada isu ada isu berita tadi di atas kan, saya langsung posting sini. Ada isu sentimen pasar atau apa terkait fundamental atau sentimen pasar itu sendiri. Saya tanya langsung, dia langsung jawab, oh artinya begini. Maka akan terjadi Big Bang ini turun hingga level ini sering kali terjadi rebound. Maka akan ada rebound menurut dia sesuai isu yang saya terima tadi ya. Oke. Ini semua langsung dengan jadi sentimen technical tadi yang sudah kita lihat candlestick dan bandarmologi kita sudah dapat info. Jadi kita tinggal faktor tekanan pelemahan rupiah dan likuiditas, pelemahan rupiah, kondisi likuidasi perbankan. Jadi maka Big Banks bisa menghadapi tekanan lebih lanjut terutama yang memiliki eksposur besar terhadap dolar AS seperti BBRI dan BBRI. Dia bilang tadi ini sudah menyangkut analisa fundamental ya, fundamental. Jadi begitu cepat. Jadi ada apa saja kita isi sini dia langsung jawab. Ya ini dan ini hanya hitungan detik loh, bukan hanya ambil gambar, hanya ambil isu yang tadi saya dapat dari sekuritas, saya masukkan langsung keluar data ini. Jadi sudah saya tinggal memonitor mana yang paling bagus saya mau ambil, saya mau beli. Kalau ada saya ada target satu saham yang sudah ada indikasi positif dari atas, itu saya bisa kejar terus fundamentalnya dan lain sebagainya. Ya, sentimen pasar termasuk saya bisa. Sentimen pasar dan siklus rotasi sektor. Ya ini semua dia bilang semua ya. Jadi Big Banks dalam fase diskon ini. Ya, saya pun tidak mengerti kan waktu saya mulai masuk, tapi akhirnya saya sudah mulai mengerti apa maksud dari fase diskon -1 standar deviasi PBV ini ya. Potensi rebound masih ada. Risiko pelemahan rupiah dan likuiditas tetap ada, waspada terhadap koreksi lebih lanjut. Ini dia kasih kesimpulan dari isu sentimen pasar tadi ya. Fundamentalnya dia kasih ke apa yang kita mau inginkan. Nah, saya tanya apa sih? Saya tidak mengerti kan seperti tadi Big Banks apa sih? Nah, karena kan di isu sentimen pasar saya masih agak bingung apa itu Big Banks. Saya tanya, dia kasih dia penjelasan lagi yang masuk Big Banks ini ya. Ini dia ya. Ini ya. Apa itu Big Banks yang besar di Indonesia yang memiliki kapitalisasi besar. Contoh Big Banks di Indonesia dia kasih BCA dan BRI, Mandiri, Bank Negara, BNI, Cimniaga. Kenapa Big Banks penting kontributor? Saya sedikit bertanya. Ini ada apa lagi ini? Kesimpulan. Nah, ini ada berdasarkan tabel dan Bloomberg. Ini saya minta lagi tabel Bloomberg ini ya. Ada tabel Bloomberg dan berikut analisis untuk Big Banks. Dia bikin lagi ya. Nah ini rating 3M, 12M, apa ini? Upside Big Bang. Ini semua sentimen pasar dan fundamental semua dia kaji semua di sini. Jadi harga saat ini, upside lah sebagainya. Saya kadang-kadang saya sudah tidak perlu tahu ini. Saya cuma tunggu aja baca di kesimpulan. Baiknya yang mana kalau saya mau beli yang mana gitu ya. Nah dia bikin kesimpulan. BBCA Bang memiliki potensi kenaikan tertinggi 30% dengan rekomendasi buy. BBRI buy 12 bulan 17 dengan persen rekomendasi buy 12 bulan ke depan. Dia kasih begini. Jadi kita tinggal mau beli atau enggak ya. Jadi begitu Begitu ini ya. Begitu mudah ya kita mau mau analisa ini ya. Jadi saham yang kita mau beli dia sudah bilang begini, kita tinggal mau mana yang kita mau itu ya, kita tinggal shortcut aja mana yang kita tertarik ya. Jika mencari saham perbankan dengan kondisi perbankan kenaikan besar, BCA, BBRI sudah itu diperkirakan investasi dalam 12 bulan. Sampai dia bilang bulan itu. DP jumlah kalau orang misalnya masuk sekarang entry buy sekarang ya. Itu akan ada jangka waktu ini akan ada profit ya. Ya, tapi kan investasi itu toh, tren harga teknis candlestick moving average, volume aliran modal. Ini adalah ini. Untuk merekomendasi beli besok kita bisa mempertimbangkan saham berdasarkan beberapa faktor. Tadi dia bilang ya, dia kasih tahu lagi sesuai yang saya tanya ya. Valuasi kinerja keuangan, sentimen pasar dan makroekonomi ini semua tren harga dan teknis candlestick, moving average, volume dan lain sebagainya tadi. Aliran modal asing, broker summary, fundamental perusahaan, valuasi kinerja.
Ini semua dia bilang dan dia bikin. Jadi kita tinggal bilang tolong bikinkan saham ini dengan empat empat kriteria di atas. Ini dia bikin lagi. Nah, ini dia bikin lagi ya. Semua ada ya. Nah, Surya Citra Media ya. Nah, kalau mau beli dia kasih tahu begitu mudah sekali ini. Tinggal kita tinggal bertanya ke dia, tapi kita cek-cek terus ya. Artinya kita harus recheck dan recheck. Jangan hanya satu satu. Tadi kan dari atas saya hanya pancing strong buy. Kemudian dengan ada sentimen pasar saya masukkan, fundamental saya masukkan. Dia memberi analisa, kemudian baik blue chip maupun saham-saham swing apa scalping itu saya masukkan karena saya memang yang blue chip sebagai apa dia sebagai investasi dan yang saham-saham trading scalping ini ya itu yang jangka pendek saya trading di jangka pendek ya, saya bermain di situ. Jadi saya ngerekomendasi profit jangka pendek short term ini. Nah, ini yang recommended jangka pendek. Dia bilang tadi ini ya. Ini kalau mau beli di sini ya. Sudah ini. Ya, cuman memang ya agak kuat sentimen pasar tadi sehingga dia tidak naik jauh ya. Ini sudah 3 hari. Saya beli Goto ini sudah 4 hari ya. Sudah 3 hari ya. Sudah dari hari Kamis atau Jumat saya beli. Sudah sampai naik 5 poin, 4 poin ya, atau 4 poin. Tapi saya belum target, belum dapat, saya lepas, saya belum beli, sudah belum ambil profit. Tapi sudah biarin aja ya. Kalau SMA sudah berapa kali saya ambil ya dan profit terus. Ini dia suruh beli lagi hari ini ya. Dari kemarin tapi saya mau beli di harga yang di bawah, jadi nggak dapat harga di bawah. Tapi Goto sudah, tapi sekarang ini lagi turun lagi ya. Karena ya sudah BCA ini sudah dia profit cepat short term ya. Ya, jadi kalau mau perlu strong profit, go to momentum asik akumulasi besar ini ya. Tapi dia belum bisa naik sampai poin yang saya inginkan sehingga saya belum ambil profit. Swing trade SCMA. Kalau swing trade itu 12 ini BBCA bisa. Kalau mau ya ini yang hasil hari ini. Jadi kalau saya mau hari ini yang saya masuk tapi ya go to kan sudah SMA saya sudah dapat profit, cuma mau masuk lagi ini tapi ya tadi nggak dapat ya angka yang saya mau, tapi saya agak ragu sedikit SMA karena apa sudah jauh. Biasanya saya bermain di angka yang sudah saya nyaman belinya ya. Kalau ini sudah karena WIRG saya kena FOMO, biasa saya harusnya main di angka yang saya mau dan saya karena dia sangat strong recommended saya beli minggu lalu, akhirnya tertahan sampai sekarang WIRG. Tapi agak turun dari angka yang saya dia rekom. Nah, ini apa? Ini ada ini ya. Ini yang saya sebut tadi bandarmologi ya. Mau lihat data asing jual beli di saham yang saya inginkan. Ini saya mau cek ya. Ini data itu saya capture dari broker summary itu. BMRI itu. Nah, ini Mandiri. Saya coba buka yang masuk di BMRI ini. Saya mau lihat kalau itu. Nah, Bang lihat saham. Nah, ini saya ingin mau cek lagi open and low. Ada kan sekarang orang beli bagus beli pada saat open sama dengan low. Ini ada teori juga. Saya tanya lagi gimana cara, kan orang-orang belajar lama ini cuma cepat dia langsung bilang gitu. Apa itu open and low ini semua yang dibutuhkan ini. Jadi sudah dia langsung bilang cara manual melalui data perdagangan harian periksa harga pembukaan open dan harga terendah low. Ya sudah itu. Jadi satu metode ya kalau kita mau ya boleh. Menggunakan fitur screening di aplikasi trading ya boleh. Jadi ini ada beberapa metode ya. Pakai screener, kita bisa ambil dari screener di aplikasi trading ya untuk mau open and low, mau cek itu. Lalu melihat broker summary juga bisa ya. Nah, candlestick confirmation ya, ini ada macam-macam bullish seperti Maruboshi, bullish engulfing atau hammer muncul closing di dekat high menandakan. Ini semua low end teknik menggunakan open and low ya, open and low. Kalau kita mau ada macam-macam. Kalau mau teknikal kan tadi ada bandarmologi, ada candlestick, ada Fibonacci, ada open and low, bandarmologi. Ya silakan saja kita mau apa. Jadi kita mau di mana open and low, kita open sama dengan low itu kita mau masuk. Ya sudah itu cara-cara kita mau periksa itu boleh periksa dari 4 cara tadi ya. Nah, langkah praktis menggunakan data hari ini untuk ya strong open lengko ini saham dengan akumulasi asing ini broker summary ini open and low ini sudah dibikin nih tanda. Nah, tetap dia keluar SMA mau pakai open and low juga SMA masuk ya. Walaupun mungkin angkanya tidak tepat tapi ya sudah dia bilang boleh go to ini. Jadi tetap hari ini 3 4 ini dia tetap rekom untuk masuk. Kesimpulan strategi SMA target ini
Goto target ini, ini sudah. Jadi sebenarnya kalau saya mau main tadi ini cuman ya sudah saya nggak kan saya kalau di BRI sudah beli ya di ini sudah saya biarin. Kalau Goto sudah beli. Jadi SMA yang saya mau coba masuk tapi saya ambil di level lebih di bawah ya. Jadi saya ambil di bawah tidak masuk di existing. Jadi di angka existing karena saya melihat angka existing tidak seperti angka yang selalu saya dapat ya. Sudah berapa kali saya dapat SMA mungkin sudah 3 kali saya profit ya. Nah, ini saya coba jika Anda ingin analisa lebih detail berdasarkan data terbaru silakan unggah broker summary terus. Nah, ini saya ambil lagi ya sudah karena biasanya saya begitu, saya coba tunggu ada lagi pasar jam sekian karena tadi kan tadi itu pertama buka kan dari jam jam 10 di sini daerah waktu Indonesia Tengah, saya pasang sampai jam 11 itu tadi. Kemudian setelah di jam 11 itu sebelum penutupan session 1 saya coba lagi masih ini lagi dia tetap sama. Jadi itu biasa saya cek-cek terus ya. Jangan jangan dia bias DP data ya. Dia masih tetap rekomendasi ini. Nah, gitu ya. Ini sudah ada tambahan WIRG. Kalau masuk karena WIRG saya sudah Dewa juga saya sudah beli sebelumnya dia rekom sempat naik tapi ya sudah sekarang turun lagi pada turun semua. Ini saya sempat tertarik di situ tapi tidak apa-apa kan dia. Ini saya cek bandarmologinya, cek saham jangka pendek. Jadi cek dari candlestick, cek bandarmologi, masih sama. Saya cek lagi dengan broker, apakah dia masih konsisten dia punya jawaban? Ya betul, dia masih bilang dan akumulasi dan anugerah sekuritas ID Sukor Security Technical terpantul dan support. Jadi dia beli ya. Cuman saya sudah terlanjur beli di harga yang lebih mahal sedikit untuk Dewa, WRG, MLPL juga saya sudah beli di angka situ ya. Jadi tinggal menunggu aja, biarin aja dia lagi portofolio lagi negatif, nggak apa-apa. Saya juga beli safe karena ini safe yang gorengan tapi ya sudah saya coba ya. Uh, ini kan banyak banyak bermain bandar, saya mau coba iseng-iseng main juga di sini ya. Nah, saya cek lagi tapi ya tadi saya cek di bandarmologi tidak terlalu bagus ya. Tapi tidak apa-apa, kadang-kadang dia naik karena kita tunggu aja. Jadi dia suruh hold untuk save, jadi biarin aja. Saya sudah ikut hold. Ini tetap saya tes PSAB, saya mau coba lagi PSAB karena ini saham-saham yang banyak saya bermain dan sudah hampir semua saya untung ya. Ini PSAB dan ini ya. Belum ada. Mudah-mudahan ini saya sudah naikkan apa modal untuk bermain sudah 2 kali lipat saya apa pasang atau ternyata tertahan dengan sentimen pasar saat ini ya. Jadi ini bukan karena teknikalnya ini yang teknikal analisisnya yang kurang afdol menurut saya karena memang kondisi global yang kurang baik ya. Kita lihat di perang dagang Amerika Cina itu sangat-sangat berpengaruh terhadap sentimen pasar. Ini apa modal asing mau masuk itu sangat berpengaruh dengan kebijakan adanya sentimen pasar ya. Kalau fundamental rata-rata yang blue chip itu masih dianggap baik dari analisa saya tadi di atas ya. Nah, gitu. Support dan seterusnya, volume pergerakan dan seterusnya sudah ini kita dapat ya. Nah, kita dapat. Jadi dia bilang wait and see, tunggu aja. Jadi kita tinggal tunggu aja apakah saya sudah bisa yang sudah terlanjur beli saya tanya mau average down atau cut loss atau apa. Biasanya saya tidak mungkin saya termasuk yang agresif dan berani ya. Kadang cut loss saya, hampir kadang cut loss. Biasanya saya kalau turun saya average down. Dan karena ya saya lihat paling tinggi 30% dia dia ini sih selama ini saya lihat sampai 30% dia turun, dia rebound lagi ya sudah enggak apa-apa lebih baik average down untuk koreksi supaya pada saat dia habis average down kan dia naik ya sudah ambil profit aja karena kan saya tidak profit besar kan dapat 3 sampai 5% saja sudah saya ambil ya. Nah, ya. Cuman karena sudah besar sekarang, jadi sudah lebih besar lagi. Ini semua hasil-hasil dari tes-tes yang saya buat ya, jadi potensi bullish dan sebagainya. Saya cek-cek ulang, jadi semua tinggal saya coba VTNI juga ini yang volatilenya tinggi. Saya coba lagi, boleh enggak masuk situ. Pokoknya apa saja yang saya sudah bermain di sini ya, potensi rebound on weakness ini apa. Do sudah saya beli kemarin karena kemarin kan dia sempat naik sedikit ya. Nah, itu karena dia bilang boleh beli ya, saya beli. Cuman sekarang ya turun lagi. Tapi enggak apa-apa, tahan aja. Dia kan biasanya volatilenya dia bermain naik turun ya. Nah, tapi dia angka yang masih masuk di nyaman saya ya. MLPL saya cek lagi yang sudah saya beli ini saya cek apakah harus ini harus di itu semua. Jadi ini semua. Nah, ini ada satu yang saya cek tadi pelajaran yang baru ini. Nah, ini average down 20 juta ini apa ini? Oh, oops, sorry. Oh, sorry. Sorry.
Saham BRG, tadi saya ingin mau average down, tapi sudah jangan jangan dilihat ini ya. Saya mau average, dia hitung, dia bikin. Jadi kalau saya average saya dapat berapa, saya beli sekian lot itu angkanya berapa. Dia bikin hitungannya ya. Sudah, jadi harus tambah berapa. ARB, ini ada satu saham menarik tadi ARB yang saya tiba-tiba saya lihat di CNBC, saham ARB ya. Ada saham ARB ini, saya kalau tidak salah namanya apa ini ya. Ada menyikapi saham ARB, ada ya. Ada istilah ini. BI, IDX, RT, ini saham ARB. Sudah, apa lagi? Cek data yang sudah diupload. ARB audit di bawah, ini RB, ini kayak WRG, kesimpulan WRG. Sama, ini saya tinggal ulang-ulang, saya tinggal cek-cek lagi ya, untuk supaya ada kepastian, baru saya berani tahan average down yang sudah beli atau yang baru mau masuk ya. Ya cek berkali ini. Ini saya coba WRG average down, kondisi saya kirim gambar-gambarnya, berbagai macam gambar ya. Ini gambar ini saya kirim, saya upload gambarnya ya. Dia bilang, jadi kalau mau saya sudah jangan dilihat itu. Ini yang karena ini ya. Ini saya cek lagi bandarmologi, masih saya cek lagi ya. Ini BBNI ya, cek bagaimana. Sudah, semua saya cek. Jadi mau lihat kondisi asing masuk bagaimana, semua dan lain sebagainya. Ini semua INPC juga tadi saya cek ya. INPC saya cek juga dia. Ini fundamental. Ini fundamental kan ada kan kalau di ini kan kita ada fundamental. Kalau di sekuritas yang saya pakai kan Beyond ada fundamental. Tinggal ambil capture. Jadi saya tidak mengerti ini laporan keuangan, saya tidak mengerti ini laporan keuangan. Tapi cuman cuma apa? Cuma cuman oh ini INPC, sorry ini INPC bukan bukan fundamental. Ini cuma broker ya, ini brokermologi ada yang di bawah. Ini ya INPC, ini PNI, INPC, ini WRG, INPC ada berapa? Ini sekali ini bisa 10 grafik. Jadi 10 saham sekali kita run dia boleh ya. Kalau karena kita berbayar bisa 10. Ini kan saya pikir 4. Bisa 10 saya run sekaligus, ini bisa. Ya, ini bisa 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 langsung dapat ya. Dari gambar ini apakah mesti beli ya. Nah, ini bandarmologi VTNI, saya lihat, saya copy broker dan trade broker summary, trade summary, saya input bersamaan dua data ini untuk VTNI. Saya tertarik untuk membeli karena 4 hari lalu atau 5 hari lalu direkomendasi beli. Ya, cuman saya nggak dapat karena saya beli di angka bawah. Kalau saya nggak terlalu yakin, saya nggak beli di kondisi harga existing. Saya kasih turun 2-3 poin ke bawah, itu biasanya ya. Ya itu ini dia bilang hot and wait. Sudah dia kasih tahu. Nah ini sama, ini saya cek lagi untuk PSAB ya, broker summary-nya. Oke, ini bandarmologi. Jadi dia apa dia rekomendasi semua sini ada ya, sudah. Rekom saham hari ini ya. Saya tanya lagi dengan saya input, saya training data baru. Nah, PSAB apakah boleh ya, menunjukkan aku PSAB VTNI sebenarnya tadi boleh beli INPC, baik jika terjadi pullback itu entry di area support atau saat terjadi breakout. WIRG, ini BBNI, kesimpulan ini. Nah, ini saya coba lagi. Jadi tadi banyak sekali yang saya coba-coba. Ini lagi candlestick yang saya umpan lagi. Rekom. Saya taruh Dewa, BRMS, apa MLPL, Goto yang sudah saya beli ini ya, PSAB, SMA sudah saya beli, Safe ini saya cek semua, saya coba lagi di session kedua ini. Tadi ini sudah di session 2 ya. Rekom saham lain. Nah, minta lagi lain. Nah, saham potensial dia bilang yang selain yang saya sudah umpan, yang saya sudah upload grafiknya, saya minta yang lain lagi ya. Ini dia kasih masih tetap yang saham yang saya ada. Saham untuk watchlist ya, konfirmasi tren, Adro, ITBG, Medco. Medco juga saya sudah beli. Peluang trading cepat BNI, VTNI ini dia kasih ya. Ya, ini semua ITMG ya, saham-saham. Saya bertanya juga tadi, ini ada yang menarik yang saya tanya tadi ini, saya prediksi kalau saya mau main di saham tambang di batu bara, mana yang bagus? Ini saya coba tadi ada ini ITMBG. Ini semua saham ITMBG ini saya ambil ya, yang batu bara itu saya. Nah, ini semua. Ini apa? IMPC, Bang Arta ya. Tunggu ada yang saya minta PTNI. Saya banyak kali saya ulang-ulang karena untuk meyakinkan saya dengan berbagai kondisi waktu. Karena setiap waktu kan bisa berubah ini hasilnya atau ini tetap ini siapa dia keluar terus. Oke. Nah, ini bandarmologi INPC. Pokoknya saya coba setiap saham yang saya mau coba itu saya minta dan dia bikin dan begitu coba cuma itu hanya hitungan menit. Ini hitungan menit, detik ya, nggak lama. Kita cuma upload, kita ambil gambar ini ya. Mungkin ada gambar sini. Nanti sebentar saya coba.
Kita ambil gambarnya di komputer sini dan kita upload sudah langsung ya. Kita bisa langsung dapat ya, bisa dapat langsung dia keluar hitungan detik, enggak lama. Jadi jangan kita tidak perlu lagi mau belajar dengan kursus-kursus yang bayar jutaan-jutaan ya. Ya itu mungkin minta maaf berikut bisa 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 tergantikan dengan AI ini ya. Ini semua sudah kasih ya. Nah, ini apa ini? Ini bandarmologi VTNI. Pokoknya saya coba berulang-ulang karena di dalam posisi ini kan sudah jam sekian ini kan trade summary pada posisi sekian kan dari VTNI. Dia kasih ini ya, Bumi ini saham Bumi juga saya tes. Jadi pokoknya saham yang saya dapat informasi ini saya coba ya. Misalnya ini. Saya coba PSAB coba lagi. Pokoknya ini semua ini yang saya running hari ini dan akhirnya saya pada keputusan harus apa gitu ya. Ini saya run terus aja ya. Ada yang saya mau kasih tunjuk yang prediksi sentimen pasar. Ada sebenarnya mudah-mudahan di belakang saya lihat. Jadi saya mau coba mau beli investasi di saham tambang ya, batu bara ke, ada perusahaan-perusahaan. Saya tanya perusahaan-perusahaan apa kan saya nggak mengerti apa-apa. Kalau kita mau cari-cari kan ini apa ini ya, ini broker yang cenderung digunakan oleh retail. Saya bertanya, mana sih broker-broker yang digunakan dari retail, mana yang digunakan oleh memang betul-betul bandar ya. Ini broker yang cenderung digunakan oleh institusi bandar ini. Ini saya tanya juga mana-mana itu dia kasih tahu semua ada. Jadi gampang mau cek ya cara menggunakan informasi itu ya. Karakteristik BNI sekuritas. Ya. Saya tanya, saya kan karena saya bermain di BNI, saya tanya apa sih bagaimana BNI bermain. Kalau account gitu sudah ini saya sedikit private saya kesimpulan. Nah ini saya mulai mana yang saham kategori saham batu bara. Saya mau ingin batu bara misalnya. Sudah tadi dia kasih itu Adro, ITBG, PTBA, Doit dia kasih kan. Baru saham. Ini kan saya tanya. Tadi saya tanya, saya bikin prompt. Ini kan pertanyaan saya. Ya, ini list saham tambang batu bara, nikel, minyak, emas dan lain-lain. Sudah. Saya cuma prompt tulis ini, keluarnya ini. Dia langsung keluar ini. Nah, apa batu bara ini. Terus nanti saya cek sudah tuh ini kasih keluar Toba, saham nikel ini nama-namanya, saham minyak gas. Oke. Langkah selanjutnya karena saya mau pingin ada rencana saya mau tambah invest satu saham mana yang prospek invest itu kedepannya dia laku. Ya sudah ini dia kasih beda-beda kan mineral, koper, bauksit dan lain sebagainya. Nah, catatan penting ya, batu bara atau merupakan saham unggulan di sektor ini. Jadi misalnya di batu bara itu yang ini AI ya minta maaf kalau yang tidak masuk ya karena saya hanya referensinya AI ya. Adro, ITMBG, PTBA melakukan di sektor ini. Nikel hancur. Kalau kita mau tanya kenapa dia akan kasih alasan-alasan teknikal fundamental ya, dia akan kasih ya. Sentimen pasar ini emas ya paling banyak diperhatikan investor adalah yang terbesar ini. Medco, Pegas, Elsa, ini Antam saya sudah pernah beli, Medco saya beli masih tahan karena masih turun. Nah, daftar saham tambang fundamental baik. Saya tanya, mana yang terbaik, mana yang bagus dari daftar saham-saham di atas yang fundamentalnya bagus ya di sini ya. Dia kasih tahu lagi ini, dia kasih tahu ya. Nah, ini gitu. Gini, saham batubara coal mining. Nah, ini dia kasih angka-angkanya. Kita lihat. Adro, pendapatan sekian T, 106,4 T, laba bersih 17,2 T, ROE-nya. Saya tidak mengerti kan ini ROE, DER, saya bukan orang ekonomi, PBV, PER. Ya sudah dari sini dia bilang bahwa rekomendasi terbaik ini, saya cuma perlu ini, saya tidak perlu tahu lagi ini angka-angka ROE dan DER, PBV, PER. Saya sudah, oh berarti kalau saya mau beli, bagusnya ini gitu untuk kondisi saat ini kan ini semua bisa berubah-berubah ya. Kalau saya mau masuk invest ya sini dengan ROE tinggi dan D rendah dan PBV masih under value ini dia kasih angka-angka ini. Itu jadi begitu. Jadi kalau saya mau beli, saya mau invest tadi saham batu bara, cuma tunggu saya tidak jadi masuk tadi karena ada ini. Ada ya misal nikel toh. Nah, nikel ini yang bagus nikel, Inco dan Antam ya. Baru kalau emas yang bagus Medco dan Akra gitu ya. Ini hasil tadi ini saya baru run. Emas ya sudah MDK, Antam, PSAB, BRMS ini sudah saya beli ini dua ini sudah ada ya. Oke, saya sudah itu dia rekomendasi Antam dan MDK makanya itu sudah. Baru ini saya cek kesimpulan saham fundamental terbaik di setiap sektor itu batu bara ini. Nikel ini. Bayangkan jadi kita yang memutuskan mana yang kita mau beli ya. Oke, itu kemudian nah ini saya ada mencoba tadi open low sudah ini sudah lewat di atas.
nggak perlu. Itu saya mau coba dari grafik yang ada screen layar itu apa saham fundamental bagus berdasarkan data di atas ini. Udah ini kontrol lain lagi. Nah, ini tadi saya ada lihat ada 9 RDN, saya pasang lagi apa itu 9 RDN, ada saya nonton di YouTube ada taruh begini, saya tanya lagi apa sih ini? Ini cara metode untuk orang bermain saham. Dia kasih tahu ini sama, ini cek itu. Tunggu tadi yang menarik tadi yang sudah setelah itu yang fundamental ya, sentimen pasar ya. Saya bilang prediksi dong yang tadi yang ada yang terakhir saya minta dia prediksi. Ini tuh ada main yang tiba-tiba naik ini baru masuk ini. Kayaknya baru masuk saya mau coba tapi saya nggak berani tadi ya. Boleh dia ada rekomendasi tiba-tiba baru. Ini saham yang baru ya main ini. Dia arah dan lain sebagainya. Cuman saya nggak berani takut. Strong sesi beli dua saya dia kasih ya main dia main dia tadi boleh beli tapi ada resiko. Nah, dia masih suruh beli tadi PTNI kesimpulan ini. Nah, yang terakhir karena sudah banyak saya ambil, saya terakhir saja. Nah, ini BBRI punya saya mau lihat ini salah satu karena saya ingin tahu saya tadi saya bertanya apa di sini ya. Nah, ini ada satu saya melihat ini ya. Mau saya buatkan jadi ini gambar action warrant. Nah, saya apa itu ada istilah-istilah. Jadi mau lihat BRI punya pembagian dividen ya, saya lihat ya. Jadi di sini ada informasi yang saya capture dari sekuritas yang saya pakai. Jadi aksi koperasi tertera cash dividen tanggal 21 dia bilang ini BBRI udah membagi dividennya tanggal bulan 30 Desember, ada waran 22 September, RUPS ada. Biasa kalau ada angka-angka ini berarti itu fundamental perusahaan tersebut bagus gitu ya. Ada itu dividen BBRI, right isunya berapa, stock splitnya kapan. Nah, ini biasanya dari gambar corporate action. Ini BBCA saya cek lagi bagus enggak? Saya kan lihat-lihat ini bagus atau bagaimana. BCA bahagi 22 November, RUPS-nya kapan, stock splitnya berapa, dividen BBCA-nya kapan. Ini yang Telkom saya cek, yang saham-saham yang saya beli. Saya monitor terus ya, cek atau bagus atau gimana ya. Tapi biasanya blue chip begini kan bagus enggak perlu. Nah, di saham pembagi dividen. Jadi ini di BI. Jadi ini saya bilang cek lagi mana saham-saham yang membagi dividen berapa kali, rata-rata yieldnya berapa kali, besarnya mana. Ini saya bikin lagi saya tanya. Jadi kalau mau beli kan saya mesti cek bagi dividen. Kalau yang invest kan saya mesti tahu berapa kali dia punya pembagian dividen dan lain sebagainya dan dia ada atau tidak ya. Oke, ini cek lagi Adro, saya mau coba cek Adro sudah ini ITMBG tadi. Nah, ada yang ingin saya mau sampaikan yang terakhir sudah lama. Nah, ini yang menarik untuk prediksi. Prediksi harta batu bara. Nah, gitu. Nah, tadi saya mau coba masuk batu bara. Jadi kita lihat kuartal kedua tahun 2024 ya. Batu bara, prospek batu bara ke depan. Jadi kalau kan kita mau beli saham, kita harus tahu prospek ke depannya. Jadi kalau kita invest karena ini kan blue chip yang jangka panjang. Jadi nah, kalau batu bara saya ambil beli saham batu bara. Tadi kan di atas saya sudah punya apa dia? Sudah punya ini ya, sudah punya saham-saham batu bara yang bagus mana? Sudah ada. Nah, sekarang kalau saya mau masuk sekarang, toh kan sekarang lagi di bawah harganya, lagi low. Nah, sekarang kalau saya dengar-dengar kan para ahli-ahli seperti Loko Keng dan lain sebagainya, yang para senior-senior yang sudah bermain lama, mereka selalu bilang cek prospeknya batu bara mau nanti bagaimana dia mau apa penjualannya bagus tidak ya ini. Jadi kuartal pertama dia angkanya akan peningkatan permintaan musim dingin. Baru koreksi setelah musim dingin. Ada koreksi di kuartal pertama sampai kuartal lima. Artinya di sini ada potensi dia naik ya. Perkiraan harganya dia ke sekarang ini toh dia di sini. Dia ada perkiraan harga naik apalagi pada musim dingin. Tapi ya oke, kita cek lagi. Oke, berarti kalau kita mau masuk situ bagaimana? Kesimpulan short term kuartal kedua 2004, kuartal ketiga harga cenderung stabil atau sedikit melemah karena peningkatan produksi. Medium term Q4 24 dan Q1 2025 kuartal 1 potensi kenaikan akibat peningkatan permintaan musim dingin. Dia ada terjadi kenaikan karena ada permintaan musim dingin. Long term 2025 ke atas dia bilang sini masih dalam tren turun secara bertahap karena apa? Karena transisi energi hijau ya. Jadi minta maaf saya menunda dulu untuk membeli ya karena nanti mau monitor lagi kan energi hijau ini kalau dia sukses kan ya bisa energi batu bara kan kurang. Jadi jika Anda berinvestasi saham batu bara seperti Adro,
ITMBG PTBA Bumi sebaiknya perhatikan momentum saat harga batu bara global mulai naik kembali. Nah ini jadi bagus ya, sebenarnya ada tadi di tren mana tadi itu kan dia ada potensi naik di saat musim dingin toh, di kuartal pertama dan kuartal kedua. Kalau kuartal keempat dan kelima ya ketiga dan keempat mungkin perlu berpikir ya, tapi kalau musim dingin selalu ya ada kenaikan. Nah kita ambil momen itu ya gitu. Jadi sudah ini yang apa yang terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa mau sentimen pasar, mau apa dia, mau mau sentimen pasar ataupun teknikal maupun fundamental hanya hitungan detik dengan AI tanpa ilmu, tapi tentu bukan berarti tanpa pengetahuan teknikal, tanpa pengetahuan fundamental, tanpa pengetahuan kita telan mentah-mentah apa yang dikatakan AI. No, no, no. Bukan seperti itu saya katakan. Saya tidak rekomendasi seperti itu. Tetap Anda harus mencari tahu. Dia memberi informasi, Anda harus tanya. Mencari tahu kan bisa dengan AI sendiri kan dia sudah menjelaskan tadi semuanya kan. Di saya kan semua dia sudah jelaskan. Tinggal ya kita harus conform ke atau cek kepada misalnya referensi yang lain, kepada ahli-ahli saham yang lain. Misalnya kita lihat di YouTube, kalau kita mau cari tahu tentang fundamental metode ini gimana, sentimen pasar, kan sentimen pasar kita dengar banyak membaca, banyak melihat berita TV dan lain sebagainya kan, mendapat informasi dari para sekuritas kan, banyak broker-broker yang ahli-ahli kan, yang analis-analis yang lain kan, kita bisa mendengar pendapat-pendapat mereka sehingga akhirnya kita jadi mengerti. Jadi cuman memang kita bisa mulai tanpa perlu ini, kita tinggal konfirmasi aja kebenaran-kebenaran apa yang diberikan oleh ini ya, oleh AI, teknologi AI ini. Jadi saya kira ini ini. Jadi ini hanya edukasi ya. Sekali lagi saya ingatkan ini hanya edukasi, bukan rekomendasi yang semuanya tergantung dari Anda. Mau menggunakan atau tidak, tapi saya sudah merasakan bagaimana teknologi AI ini lumayan cepat untuk beradaptasi. Ya kita bisa langsung banyak mengetahui tentang seluk-beluk kita bermain saham ya, kita menjadi trading kah, kita menjadi investor kah, atau investasi kita bermain sebagai investasi dalam jangka panjang kah, atau jangka pendek kah, mana-mana terserah. Tapi AI semua itu bisa digunakan, bisa dilakukan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di dalam postingan saya yang lain. Semoga banyak bermanfaat bagi kita. Karena ini hanya edukasi untuk supaya kita bisa menggunakan teknologi. Karena kita hidup di era teknologi, tentu kita tidak bisa menghindar. Mari kita manfaatkan teknologi agar supaya kita menjadi lebih cerdas. Jadi pintar bersama AI. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.